Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Baresa dari AKT 23A NPM 23412042. Di sini saya akan membahas mengenai proses penyusunan laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Fungsi laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan. Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, pengambil keputusan. Laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan dalam pengambil keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi. Para investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kelayakan investasi, sementara kreditor dapat menggunakan untuk menilai kemampuan pinjaman untuk membayar kembali pinjaman. Manajer juga dapat menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih baik. Yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Melalui laporan keuangan, perusahaan harus mengungkap informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya. Manajer dan pemangku kepentingan dapat melihat perubahan dan tren yang terjadi dalam kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, pematuhan aturan akuntansi. Laporan keuangan disiapkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan membantu perusahaan mematuhi standar akuntansi. Yang keenam, evaluasi efisiensi operasional. Laporan keuangan dapat membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan menganalisis rasio keuangan dan kinerja operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang ketujuh, evaluasi efisiensi operasional. Laporan keuangan dapat membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan menganalisis rasio keuangan dan kinerja operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Selanjutnya, ada jenis-jenis laporan keuangan. Laporan yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menunjukkan pendapatan atau hasil penjualan dan penerimaan lainnya, serta biaya-biaya produksi, gaji, beban operasional, dan lain-lain. Selama periode tertentu, selisih antara pendapatan dan biaya menghasilkan laba bersih atau laba rugi. Seperti yang ada di contoh, ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan dijumlahkan sebagai pendapatan. Dan di bawahnya ada beban-beban seperti beban pemakaian perlengkapan, beban sewa, beban upah dan gaji, dan beban bunga, dan seluruh beban-beban yang ada di suatu periode. Lalu jumlah beban akan dikurang dengan jumlah pendapatan yang ada di atas, maka akan terjadi laba bersih yang akan muncul. Selanjutnya ada neraca atau balance sheet, atau juga bisa disebut dengan laporan posisi keuangan.
Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aset, harta, kewajiban, utang, dan ekuitas modal perusahaan. Neraca menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan aset, beberapa banyak yang mereka hutangkan atau kewajiban, dan seberapa besar ekuitas pemilik dalam bisnis. Seperti ada yang dicontoh, ada aktiva seperti kas, perlengkapan, aktiva tetap, peralatan, dan ada akumulasi jika ada. Semuanya dijumlahkan. Lalu di sebelahnya ada kewajiban seperti utang dan modal, utang bank, semuanya dijumlah. Selanjutnya ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan ini menyajikan arus kas masuk dan keluar uang tunai selama periode tertentu dari aktivitas operasional seperti investasi dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai dan penggunaannya dalam kegiatan operasional dan investasi. Seperti yang ada di gambar, arus kas dari aktivitas operasi seperti kas diterima dari pelanggan dikurangi pembayaran kas untuk beban, dan ada juga aktivitas investasi seperti pembayaran kas untuk pembelian tanah. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan seperti kas diterima sebagai investasi pemilik. Dan di sini kita ada penurunan bersih kas selama 1 tahun atau 1 periode, kas awal periode, kas akhir, dan periode. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.